Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi di akhir pekan hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita adalah pemberian yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam tipe orang yang memberi. Ada yang memberi supaya dilihat dan mendapat pujian dari orang. Ada yang memberi karena terpaksa, karena sudah terus-menerus didatangi. Dan ada yang memberi dengan kasih yang tulus. Seberapa sering saudara memberi, dan apakah memberi itu sudah menjadi kesenangan kita? Saya tidak tahu. Namun dalam bacaan kita lihat di sini Yesus memberikan pujian kepada Maria karena dia memberi dengan benar. Bagaimana prinsip memberi dengan benar? Pertama, memberi sebagai tindakan kasih dan iman. Maria mengurapi Yesus, itu menunjukkan kasihnya yang tulus dan sejati. Karena ia tahu Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Ia duduk dekat kaki Yesus sebagaimana kebiasaannya mendengar Yesus berbicara. Lalu Maria mengambil setengah kati, kira-kira hampir 400 gram minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki atau mengurapi Yesus. Itu dalam ayat yang ketiga. Harganya disebutkan 300 dinar, hampir sama dengan upah pekerja selama 1 tahun. Maria melakukannya dengan kasih dan juga dengan iman. Ia mengakui karya Yesus untuk keselamatannya. Maria tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia memberi selagi masih ada kesempatan. Bagi orang yang memiliki kasih Kristus, pemberian sebesar apapun tetap dirasa kecil jika dibandingkan dengan kasih dan pengorbanan Kristus. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam kasih, pemberian sekecil apapun bisa terasa berat untuk dipersembahkan bagi Kristus. Maria bersukacita karena memberi di atas dasar kasih dan iman. Ini hal yang pertama. Yang kedua, memberi dengan motivasi yang murni. Maria memberi dengan hati yang tulus. Motivasinya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak sedang mencari puji-pujian, baik dari Tuhan ataupun dari manusia. Ada yang memberi untuk mendapat pujian dan akhirnya bisa menjadi sombong. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Lukas pasal 18. Mereka ngomong besar supaya orang mendengar, akan tetapi Maria berbeda. Dia memberi yang terbaik dan tidak ngomong alias diam. Bahasa Alkitabnya, apa yang dilakukan tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Matius 6 ayat 3. Motivasi kita memberi hanya satu, yakni untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dilakukan Maria. Berbeda dengan Yudas yang memiliki motivasi yang mau memperkaya diri sendiri. Motivasinya jahat, pura-pura baik. Seolah-olah dia sedang memikirkan orang-orang miskin untuk dilayani. Tetapi ternyata itu hanya modus untuk dia mendapat proyek baru serta mendapatkan uang. Yudas berpikir, apa yang bisa aku dapatkan? Sedangkan Maria berpikir, apalagi yang dapat aku berikan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan senang melihat hati yang murni di dalam memberi. Dan yang terakhir, memberi dengan kerendahan hati. Ketika Maria datang ke kaki Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Pada waktu dia membuka tudung rambutnya, sesuatu yang tidak dilakukan perempuan Yahudi di depan umum. Ia merendahkan dirinya dan menempatkan kehormatannya di kaki Yesus. Maria menyadari ketidaklayakannya. Dalam budaya Yahudi pada umumnya wanita tidak dianggap. Tapi bagi Maria mengurapi kaki Yesus itu sudah cukup baginya. Ia menyeka dengan rambutnya. Rambut melambangkan mahkota. Ia berani menggunakan yang tanda kutip paling baik di dalam dirinya. Walaupun hal itu dipandang kecil atau rendah oleh dunia ini.
Seorang ibu namanya Ibu Teresa, Mother Teresa pernah berkata, kita harus memiliki hati yang besar untuk melakukan hal yang kecil. Tindakan Maria yang rendah hati mendapatkan perhatian dari Yesus. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukannya mengingat hari penguburanku. Yesus tidak mencela, tetapi membenarkan tindakan Maria. Karena itu saudara, mari kita belajar memberi dengan cara dan motivasi yang benar, supaya kita bersuka cita dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami bagaimana memberi dengan benar. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.